Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وآخرها في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa bertemu di Masjid Al-Istiqamah, Jatibarang, Indramayu. Ini kali pertama saya ke sini dan Masya Allah, sesuatu yang membahagiakan, ya, bisa hadir di tengah antum semuanya, ikhwan Indramayu. Mungkin ini kali yang keberapa ke Indramayu, cuman ini yang pertama ke Istiqomah gitu. Maka ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemudahan yang diberikan, dan juga Ana ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan kepada panitia dan juga takmir masjid yang turut membantu dan memudahkan terlaksananya agenda kita ini, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi semuanya, diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan ini di antara agenda dari agenda-agenda dakwah, ya, yang mana tidak ada kalimat yang lebih baik daripada kalimat-kalimat yang diucapkan dalam dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Enggak ada lagi. Siapa lagi yang lebih baik perkataannya gitu daripada orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal ini tentunya melibatkan semua hal. Semua orang yang terlibat di dalamnya, bukan hanya yang berbicara, tapi juga yang senantiasa mendukung, membantu terlaksananya agenda tersebut. Seperti itu. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pertemuan ini atas semua kemudahan darinya. Kemudian selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada uswah kita, qudwah kita semua, kecintaan kita semuanya, teladan kita semuanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai akhir zaman nanti enggak pernah habis untuk digali peri kehidupannya. Ya. Kalau orang-orang di masa kita tahu biografinya, tapi sebagian orang mungkin juga enggak tahu biografinya. Tapi kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Islam dari setiap generasi itu kan senantiasa mengkaji biografinya. Dan akan selalu dijadikan sebagai contoh peri kehidupannya. Terlebih lagi orang-orang yang memang mencintainya, seperti antum semua ini, Masya Allah, yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan zahiran wa batinan, lahir maupun batinnya.
lahirnya kita memang mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, menjalankan sunnah-sunnahnya, batin kita memang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya, membenarkan dia, dan senantiasa ingin bersamanya kelak nanti di surga begitu. Maka salawat dan salam semoga tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan jadwal bahwasanya insyaallah pengkajian kita adalah 2 sesi berarti ya. Yaitu sesi yang pertama tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini Nawawi dari dusun Nawa yang ada di sana ya, yang tinggalnya di Damaskus, bukan Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Jadi khawatirnya antum tertukar nih antara ada 2 Nawawi yang terkenal kan di Indonesia. Itu Nawawi sahibu Al-Arba'in gitu ya, dan juga sahibu Riyadhus Shalihin, dan juga Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Memang orang Banten. Gitu ya. Nah, ini Imam Nawawi memang kaliber dunia kalau yang ini. Ya. Yang tentunya antum semua insyaallah sudah kenal. Pernah dengar minimalnya. Kalau kenal banget sih belum kayaknya. Gitu. Soalnya tidak sezaman antum semua, kita semua tidak sezaman dengan beliau. Setidaknya di hati antum itu merasakan bahwasanya ya beliau ini adalah seorang ulama besar kan begitu di masanya. Sampai namanya terdengar di kita semua di zaman ini. Ini menunjukkan bahwasanya memang beliau ini memang di hati kaum muslimin ini ada tempat spesial gitu. Bahkan kitab-kitabnya ini dikaji dari berbagai kalangan. Arba'in, siapa yang tidak kenal hadis Arba'in? Antum sudah hafal semua kan? 40 hadis, 42 hadis. Di luar kepala? Di luar kepala itu sudah masuk atau masih di luar? Masih di luar. Masyaallah. Baik. Siapa yang tidak kenal hadis Arba'in? Semua orang mengkaji hadis Arba'in. Kemudian Riyadhus Shalihin, ini di antara masterpiece-nya. Ya. Beliau ini khafillah Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Namanya Yahya. Sebagaimana Nabi Yahya itu tidak lama usianya, beliau pun tidak lama usianya. Sekitar 45 tahun lah usianya. Mungkin di sini ada yang lebih dari itu. Kelihatannya banyak yang senior ini. Masya Allah. Berarti udah melebihi Imam Nawawi berarti usianya. Nah, ikhwafillah namanya Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Ini kelebihan orang Arab itu tahu nasab sampai ke atas. Di sini ada yang tahu lebih ke atas? Berapa ini tingkatan? Barangkali. Ya, ana Sad Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan sampai berapa? Wah, itu luar biasa itu. Ya. Perkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamun ansab. Pelajari oleh kalian nasab-nasab. Kenapa? Kalau mempelajari nasab akan mudah untuk silaturahim. Wah, ternyata kita satu nasab ya. Ya, nasabnya Nabi Adam. Wah, iya kalau begitu. Nasabnya Nabi Adam semuanya. Baik. Nah, ikhwafillah sekalian, kunyahnya adalah Abu Zakaria. Kunyahnya Abu Zakaria. Sebagaimana kita tahu di antara sunnah adalah memiliki kunyah. Memiliki kunyah. Beliau ini salah satu daripada ulama uzzab, yaitu alim yang tidak menikah. Bahasa kitanya jomblo sampai meninggalnya. Jadi yang masih jomblo tenang. Ya. Imam Nawawi saja jomblo sampai meninggalnya. Salah satu dari uzzab, dari kalangan para ulama yang uzzab, yaitu yang jomblo tidak menikah. Ya. Disebut Abu Zakaria bukan karena punya anak namanya Zakaria, bukan. Bukan Zakaria Adam juga, bukan. Bukan Abu Zakaria Adam, bukan. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi ini. Ya. Karena nama kunyah itu tidak harus ya memiliki anak terlebih dahulu. Sebagaimana zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang anak yang dia itu burungnya meninggal, bukan meninggal kalau burung mati ya, burungnya mati. Kemudian Nabi SAW lewat untuk menghibur orang tersebut, anak tersebut. Kata Nabi SAW,
"Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan si Nughair sampai dia isdet begitu? Jadi Nabi SAW hendak untuk apa? Menghibur daripada Abu Umair namanya. Nah ini kunyahnya Abu Umair. Berarti anak kecil pun belum punya anak, sudah punya kunyah. Ya, di antara kesimpulannya dalam penggunaan kunyah ini adalah seseorang boleh memiliki kunyah meskipun dia belum memiliki anak. Ya. Terserah mau dikaitkan dengan kebiasaan dia atau dengan sebutan-sebutan dari siapa yang memberikan isyarat bahwasanya itu adalah dia gitu. Jadi Nabi SAW menyebut Ali bin Abi Thalib sebutannya apa? Abu Turab di antaranya kan? Abul Hasan, Abu Turab gitu. Ya karena pernah suatu ketika Nabi dapati di pakaiannya banyak debu atau tanah gitu ya. Karena suka tiduran di Masjid Nabawi. Kalau lagi ada perselisihan dengan istri beliau gitu ya. Tidurnya di masjid. Nah, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Beliau diberikan laqab Muhyiddin oleh orang-orang. Laqab itu julukan. Ya, yaitu Muhyiddin. Tapi beliau enggak suka dengan julukan tersebut. Tidak sebagaimana kita yang nyari julukan. Kalau beliau itu tidak mau dijuluki, saking tawadhu'nya gitu. Muhyiddin itu apa? Penghidup agama. Penghidup agama ini kan bagi beliau merasa, aduh saya ini kan bukan seperti itu. Gitu. Jadi ada sisi ketawadhu'an di sini yang bisa kita ambil daripada siapa ini? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, la aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Katanya. Kata beliau, aku tidak menjadikan satu kehalalan sesiapa yang melakobiku dengan Muhyiddin. Artinya aku tidak menghalalkan dia melakobiku dengan Muhyiddin seperti itu. Akan tetapi setelah beliau wafat, ya istilah Muhyiddin tersebut masih terus dipakai. Dalam artian masih terus disematkan kepada beliau, padahal beliaunya sendiri tidak suka. Gitu. Saking cintanya umat kepada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nisbahnya Al-Hizami. Al-Hizami. Para kakeknya itu menyangka bahwasanya mereka masih keturunan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat yang mulia. Akan tapi dibantah oleh An-Nawawi sendiri. Hadza ghalat. Itu enggak betul. Kata Imam Nawawi. Kami ini nisbahnya nasabnya biasa saja. Tidak kemudian ingin diagungkan, diagul-agulkan dikarenakan nasabnya ke sahabat, enggak. Jangankan ke Rasulullah, ke sahabat aja beliau menolak karena memang secara fakta tidak sampai nasabnya ke Hakim bin Hizam atau bukan ke Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Ya. Tidak sebagian kita yang nyari-nyari nasab disambung-sambungin ke Rasul gitu. Maksa lagi gitu kan. Padahal ternyata tidak demikian faktanya gitu. Jangan ya. Baik. Kemudian selanjutnya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini dia An-Nawawi rahimahullah taala. Kemudian wasyafi'i madhaban. Madhab fiqihnya adalah Syafi'i dan di Dimashqi yaitu Ad-Dimashqi di Damaskus iqamatan. Beliau tinggalnya di Damaskus ya. Damaskus sekarang Suriah ya, di Suriah. Seperti itu. Lahirnya itu adalah di 10 pertengahan bulan Muharram. Ya, 10 pertengahan. Ya, kemudian ada mengatakan di 10 awal bulan Muharram, yaitu di tahun ya 631 ya, di dusun Nawa. Ya, di desa Nawa di Kecamatan Hauran ya min a'mali Dimashq, di antara daripada kecamatan yang ada di kota Damaskus gitu. Distrik gitu ya. Jadi di Damaskus di Nawa, makanya disebut Nawawi. Nawawi atau ditepanjangkan wa-nya Nawawi, dua-duanya sama. Baik Nawawi maupun Nawawi sama ya. Bagaimana nasyahnya, pertumbuhannya dan juga menuntut ilmunya. Jadi beliau ini ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu hidup di bawah riayah dan juga takdib dari orang tuanya, dari bapaknya. Ini pelajaran dari para bapak nih. Untuk menghasilkan para ulama, menghasilkan para rijal. Ini memang peran bapak ini.
bagaimanapun kita harus senantiasa berupaya untuk senantiasa memberikan fondasi yang bagus terhadap anak-anak kita. Ya. Jadi di bawah riayah dan juga takdib daripada bapaknya. Jadi bapaknya itu dari semenjak kecil memotivasi sang anak ya, mundzus sighar ala talabil ilmi, untuk senantiasa menuntut ilmu. Dari semenjak kecil tuh Nawawi itu seperti itu. Maka Nawawi rahimahullahu taala itu mengkhatamkan Al-Qur'an sebelum baligh. Mengkhatamkan Al-Qur'an yakni khatam bukan sekedar baca Bapak-bapak, tapi khatam dengan hafalan 30 juz, bukan 31 dan 32. 30 juz. Kan ada yang 32 juz. Nah, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi memang bi'ahnya, lingkungannya itu lingkungan ilmu. Lingkungan ilmu. Dibentuk oleh bapaknya. Dibentuk oleh orang tuanya. Bapaknya ini datang ke Dimashq di tahun 649. Wa kana qad madha min umrihi ya 19 sanah. Dan telah berlalu dari umurnya itu sekitar 19 tahun. Jadi ketika pindah ke Damaskus usianya sudah 19 tahun. Baru setelah itu Imam Nawawi rahimahullahu taala belajar di Madrasah Rawahiyah dan dikuatkan lagi ya. Mulai juga rihlah talabul ilmi pada waktu itu. Dan beliau ikhwafillah sekalian belum pernah tidur terlentang. Selalu berada di atas buku-buku. Tidurnya begini. Tertidur. Jadi bukan sengaja tidur tapi tertidur. Ini benar-benar a'tal ilma kulla waqtih. Jadi benar-benar memberikan kepada ilmu itu waktunya. Luar biasa, ya. Makanya beliau itu ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah berikan ilmu di masanya tentunya melebihi yang lainnya. Karena memang juhudnya, perjuangannya dalam menuntut ilmu juga besar sekali. Sampai-sampai tidak pernah tidur. Bagaimana? Terlentang. Ya, dalam keadaan terduduk saja. Tidurnya itu sambil membaca kitab. Ya, maka beliau menghafal kitab At-Tanbih, ya, yang merupakan karya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kemudian Al-Muhadzab juga fil Furu' seperti itu. Dan beliau itu membaca kulla yaum 12 darsan syarhan wa ta'liqan. Beliau dalam sehari ikhwafillah sekalian itu membaca setiap hari ya 12 pelajaran syarahnya dan ta'liqnya. 12 pelajaran sehari. Luar biasa. Kita bagaimana? Satu kitab muqaddimah 15 menit ngantuk. Sementara kalau Imam Nawawi 12 kitab, 12 pelajaran syarah dan juga ta'liqnya dalam sehari. Dibagi dua, darsain fil wasit, yaitu mengkaji kitab Al-Wasit 2 daras. Satu daras kitab Al-Muhadzab, satu daras kitab Al-Jam'u baina Sahihain, satu daras Sahih Muslim, satu daras kitab Al-Luma'. Al-Luma' ini usul fiqih. Kemudian satu daras dalam Islahul Mantiq, satu daras dalam tasrif, masih belajar sharaf. Ya, kalau antum udah khatam semua sarafnya ya, masya Allah. Kemudian selanjutnya satu daras tentang usul fiqh, ya. Kemudian satu daras tentang asmaul rijal, ya, tentang sanad, tentang para rijal, periwayat sanad, periwayat hadis. Dan satu daras tentang usuluddin, yaitu tentang akidah. Ya. Dan inilah dia, makanya dari awal juga sudah sering menulis, memberikan komentar-komentar terhadap kitab dan lain sebagainya. Syekhnya banyak, tilmidnya juga banyak, ya, akhlak dan sifatnya luar biasa. Para ulama memberikan banyak tazkiyah kepada beliau, rekomendasi yang luar biasa. Bahkan dikatakan bahwasanya beliau ini beda dari yang lain, ikhwan. Ya. Mereka itu menyebutnya imamun fi zuhdi, imam dalam kezuhudan. Ya, qudwah fil wara', yaitu qudwah dalam kewaraan, keapikan, seperti itu. Kemudian beliau ini disebut wa ayah fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini orang yang menjadi tanda dalam amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya apa tanda dalam amar ma'ruf nahi munkar? Jadi orang itu menjadikan beliau sebagai acuan. Kalau beliau nahi munkar terhadap sesuatu, berarti memang sesuatu tersebut memang salah gitu. Bisa dipahami ya? Jadi orang tuh nggak perlu terlalu mikir banyak-banyak, tinggal lihat Nawawi sikapnya kayak gimana terhadap suatu hal, persoalan. Gitu. Baru kita bersikap. Kalau sekarang kan enggak, semua kita mudah berbicara. Enggak melihat satu acuan, satu patokan.
Siapa orang berilmu? Kalau dia bicara, baru kita bicara. Kalau dia nggak bicara, kita nggak bicara. Kalau kita nggak, semua bicara. Betul ya? Makanya ribuh. Ya, terjebak perdebatan luar biasa di media sosial, apa segala macam. Karena semua orang berbicara. Yang harusnya ahlul ilmu yang berbicara, kita semua berbicara. Nah, ini masalahnya kita. Nah, orang-orang dulu lihat An-Nawawi sikapnya seperti apa. Kalau dia merespon dengan satu respon, maka orang pun ngambil hujjah. Oh, An-Nawawi pun begitu. Itu sebutnya ayah fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan juga ikhwan fillah sekalian, beliau ini selalu menasihati hukam, yaitu para penguasa. Menasihati langsung gitu. Ya. Suka menasihati para penguasa. Dan nasihatnya sendiri, ya, tidak ajak orang lain bareng-bareng gitu ya. Tidak demikian, tapi menasihatinya sendiri langsung kepada penguasa. Nah, ini diantara luar biasanya An-Nawawi rahimahullahu taala. Ta'lifnya banyak, diantara Riyadhus Shalihin yang akan kita kaji akidahnya. Nah, ini sering terjadi perdebatan masalah akidah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, ikhwah, akidah Imam An-Nawawi rahimahullah ini disebutkan oleh para ulama. Jadi para ulama menyebutkan bahwasanya Imam An-Nawawi ini terpengaruh oleh akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah terpengaruh karena memang daerah tersebut mayoritasnya Asy'ariyah pada waktu itu. Ya. Jadi beliau terpengaruh dengan itu, maka kebanyakan dalam syarahnya di Sahih Muslim memang banyak terpengaruh dengan hal tersebut. Makanya ketika kami mengkaji syarah Sahih Muslim dari Al-Minhaj karyanya An-Nawawi, itu kami pun lihat ta'liqnya. Bagaimana komentar para ulama terkait dengan pendapat Nawawi tersebut. Ya, terutama dalam masalah akidah. Ternyata betul dijelaskan oleh para ulama bahwasanya An-Nawawi keliru dalam hal ini. Ini kelirunya seperti itu. Bayangkan kalau tidak dijelaskan oleh para ulama, ya. Orang asal baca saja kitab-kitab beliau seperti itu, khawatirnya tidak mengerti, semuanya dibaca. Dalam masalah akidah juga orang akan terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah. Ya, terutama dalam masalah takwil ayat-ayat sifat gitu. Hadis-hadis berkaitan dengan asma dan sifat seperti itu. Nah, jadi memang pada asalnya beliau ini terpengaruh. Kenapa bisa terpengaruh demikian? Karena beliau ini banyak mengkaji kitab atau menukil dari Qadhi Iyad Al-Maziri. Qadhi Iyad Al-Maziri ikhwafillah adalah seorang Asy'ariyah. Ya. Dan ketika coba kami kaji, yaitu dari syarah Sahih Muslim, kami kaji di sana sering sekali Imam An-Nawawi menyebutkan qala al-Qadhi Iyad, sering sekali. Berarti memang banyak sekali menukil dari Qadhi Iyad. Yang mana Qadhi Iyad adalah seorang Asy'ariyah. Ya, seorang Asy'ariyah. Kemudian selanjutnya ikhwah, karena beliau itu banyak pada waktu itu berguru kepada guru-guru yang memang terpengaruh oleh mazhab Asy'ariyah, sehingga beliau ketika mendapatkan faidah dituliskan di dalam kitabnya, dan faidah-faidah tersebut otomatis tetap terpengaruh oleh Asy'ariyah. Nah, itu asal muasalnya. Tapi ikhwah fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beliau juga sering berbeda dengan pendapat Asy'ariyah pada hal yang lain. Karena beliau lebih banyak mengkaji hadis. Ya, sehingga beliau pun kadang tidak setuju dengan pendapat-pendapat daripada para ulama-ulama Asy'ariyah seperti itu. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pun menganggap bahwasanya beliau itu sebenarnya Asy'ariyah enggak gitu. Ya, kalau dibilang ulamanya Asy'ariyah enggak gitu. Karena beliau itu lebih banyak meneliti tentang masalah hadis dan juga fikih. Jadi sebenarnya dalam masalah akidah, beliau kelirunya tidak terlalu banyak. Ya, memang terpengaruh oleh Asy'ariyah, tapi beliau tidak terlalu banyak terpengaruh dalam hal yang lainnya, hanya beberapa hal saja. Terutama dalam masalah ta'wil asma dan sifat. Sementara yang lainnya beliau masih mengikuti thariqahnya ahlul hadis. Sehingga beliau ini tidak bisa dicap Asy'ariyah tulen. Dan itu pun kekeliruannya bukan karena sengaja, karena memang terpengaruh, memang guru-gurunya banyak pada waktu itu dari kalangan Asy'ariyah. Bisa difahami semuanya? Ini tentang akidah Imam An-Nawawi. Wafatnya ya tentunya adalah pada waktu itu di Damaskus ya, di dusun Nawa, di desa Nawa seperti itu.
Ya, beliau sakit di rumah bapaknya, ya. Kemudian setelah itu beliau pindah ke sisi Allah Subhanahu wa taala dalam artian meninggal, ya. Meninggal di 24 malam 24 bulan Rajab, ya. Malam 24 bulan Rajab seperti itu. Dimakamkan di sana seperti rahimahullahu taala. Nah, itu dia Imam An-Nawawi. Kenapa kita perlu mengkaji dulu tentang siapa penulisnya seperti itu? Biar kita juga ya biar kenal ya dengan Imam Nawawi. Jangan sampai pemain bola aja yang kenalnya gitu ya. Seperti itu. Imam Nawawi harus kenal. Para imam-imam Islam harus senantiasa kita kenal. Baik, kemudian kita masuk ke kitabnya ya, kawan. Itu kitab Riyadhus Shalihin. Riyadh itu jamak dari raud. Raud itu raudhah, yakni taman. Ya. Taman. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering menyebutkan masalah itu, ya. Mau kalian aku infokan tentang Riyadhul Jannah, yaitu tentang teman-teman surga, itu apa? Hilaqul dzikr, yaitu halaqah-halaqah zikir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu halaqah-halaqah ilmu. Demikian contohnya. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tentang masalah apa? Riyadh, yaitu berkaitan tentang taman. Jadi dalam bahasa lain al-basatin, basatin, bustan, yaitu kebun, taman, hadiqah. Nah, itu makna daripada Riyadh, jamak dari raud. Riyadhus Shalihin berarti taman-taman orang-orang saleh. Taman-taman orang-orang saleh. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, beliau mengatakan yang namanya taman berarti kan ada pohonnya, gitu ya. Ada apa lagi? Ada rumput-rumputnya, gitu ya. Ada buah-buahannya, ada ranting-ranting, ada daun-daun, ada bunga-bunga, ada buah dan lain sebagainya seperti itu. Nah, semua hal tersebut itu ya berkaitan tentang hal yang diperlukan orang agar soleh itu ada di sana, gitu. Sehingga insyaallah taala kitab ini kitab yang sangat luar biasa bagus, ya. Beliau juga membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian. Jadi memang ini kitab yang bagus ya untuk kita kaji insyaallah taala. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini, ikhwan, ya kita senantiasa menjadi orang-orang yang berpredikat saleh. Gitu. Dia orang-orang berpredikat saleh. Amin. Ya, demikian. Itu tentang kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Kita masuk ke muqaddimah nih. Muqaddimah dulu dari penulisnya yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار. Ya, Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkah wa ashmaluhu wa anmah. Nah, ini yang pertama ya, kita kaji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebiasaan para ulama menulis awal kitab dengan apa? Bismillah. Ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bi di sana adalah bimakna litabarruk, ya, yaitu untuk tabarruk, minta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bi di sana juga maknanya bi pada bismi gitu ya. Lil musahabah, itu supaya musahabah senantiasa disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai oleh keberkahannya segala macam. Ya. Bismi ism dengan nama as-sumu. Sumu itu tinggi, dengan ketinggian nama siapa? Allahi, yaitu Allah. Ismul jalalah. Ini isim yang nama yang paling agung, mengumpulkan seluruh nama dan sifatnya. Jadi ketika antum mengatakan bismillahi dengan menyebut nama yang paling tinggi yaitu nama Allah Subhanahu wa taala dan mengumpulkan seluruh nama dan sifatnya. Wah, luar biasa. Ya. Bismillahi. Dan di sana juga mengandung sisi tabarruk, minta berkah kepada Allah
Di sana juga mengandung sisi iltija, yaitu minta tolong, minta bantuan kepada Allah, perlindungan. Dan di sana juga mengandung lil musahabah, yaitu supaya disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum, kita semuanya itu senantiasa dianjurkan kalau melakukan sesuatu yang baik itu mengucapkan apa? Bismillah. Mau makan, bismillah. Mau wudu, bismillah, dan seterusnya. Ar-Rahmani tentunya adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman Allah rahmatul wasi'ah. Rahmatnya luas. Ar-Rahim rahmatul wasilah. Rahmat yang sampai. Beda. Ar-Rahman rahmat yang luas, Ar-Rahim rahmat yang sampai. Rahmat yang luas tentunya adalah sifatnya umum untuk seluruh, ya, dari kalangan makhluk-makhluknya, demikian. Sementara Ar-Rahim ini adalah sifat af'alnya Allah, sehingga lebih khusus hanya kepada orang-orang yang beriman, dan ini dia kehendaki untuk mendapatkan rahmatnya. Sementara kalau Ar-Rahman ini sifat zatiyahnya Allah, zat sudah memang melekat sifat rahmatnya pada dia. Ya, rahmati taghlibu ghadabi, rahmatku mengalahkan kemurkaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah melekat dengan dia. Itu bedanya. Makanya tidak boleh kita itu menamakan anak kita, menamakan suatu benda dan lain sebagainya dengan nama Ar-Rahman, enggak boleh. Ya. Masjid apa? Ar-Rahman, ganti namanya, ganti gitu sama. Kalau Ar-Rahman sifat khusus untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau diidhafahkan. Diidhafahkan itu artinya disandarkan. Contoh misalkan Abdur Rahman, silakan. Hamba Ar-Rahman. Baitur Rahman, rumah Ar-Rahman. Mangga masjid pakai Baitur Rahman enggak apa-apa karena diidhafahkan. Bisa difahami? Tapi kalau Ar-Rahman saja boleh atau tidak? Enggak boleh. Nama sekolah bagus namanya Ar-Rahman, boleh atau tidak? Jangan. Ya, tapi kalau apa namanya itu? Baitur Rahman boleh. Gitu ya. Darul Rahman, oke, masih boleh karena itu idhafah. Ya, nah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Segala puji bagi Allah Al-Wahid Al-Qahhar. Wahid itu berarti yang Maha Tunggal. Al-Qahhar yaitu yang punya kewenangan, gitu ya. Punya kekuasaan, kekuatan. Qahhar. Al-Azizil Ghaffar, Maha Perkasa, Maha Mengampuni. Mukawwiril laili 'alan nahar, yang memutar antara malam dan siang. Malam ke siang, siang ke malam, ini muter. Ya. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar, sebagai pengingat bagi ulul qulub wal absar, mereka yang memikirkan dengan hatinya dan memikirkan dengan pikirannya, seperti itu. Ya, ulil qulub dan ulil absar gitu. Ya. Wa tabsiratan lidawil albab wal i'tibar. Ya. Kemudian ini sebagai tabsirah, ya. Sebagai bahan renungan ikhwafillah untuk yang memiliki albab, ya sama, masih sama dengan pikiran albab itu, wal i'tibar, dan juga untuk diambil pelajaran. Alladhi ayqadha min khalqihi min istafahu fazahadahum fi hadzal dar, fi hadhihi ad-dar, yaitu ya yang dia memberikan nasihat ya dari atau terhadap khalqinya. Apa khalqih di sana? Makhluk-makhluknya, seperti itu. Ya. Yakni dari kalangan orang yang dia pilih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dia itu, mereka itu zuhud di dunia ini. Maksudnya adalah apa? Dari kalangan hamba-hambanya itu ada yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk dia jadikan sebagai orang yang zuhud di negeri ini, yaitu di dunia. Seperti itu. Wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar. Dan juga ya yang hal tersebut menyibukkan mereka dengan muraqabah dari Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus berfikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau sedang memberikan kriteria tentang orang saleh, ya. Seperti itu yang diinginkan, yang dikehendaki dengan adanya kitab ini. Wa mulazamatil i'ti'ad wal iddikar, yang senantiasa terus memulazamahi ya hal-hal yang mengundang mereka itu teringatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu, ya, majelis zikir dan lain sebagainya, seperti itu. Wa faqahum lid-da'bi fi ta'atihi, dan dia telah memberikan taufik kepada mereka untuk mereka itu senantiasa berusaha dalam rangka taat kepadanya. Wa ta'ahub bilidaril qarar,
dan senantiasa mempersiapkan diri untuk negeri yang sebenarnya di mana Darul Qarar, yang terus tempat kita menetap nanti di akhirat, seperti itu. Wal hadri mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawar, dan juga menghati-hatikan dari apa-apa yang dia benci, seperti itu, yang mengkonsekuensikan dia itu akan terbawa ke darul bawar, yaitu nanti di akhirat. Wal muhafadzati ala dzalika ma taghayyuril ahwali wal atwar, dan juga senantiasa menjaga akan hal tersebut, ya, bersama dengan perubahan-perubahan yang terjadi, ya, tahapan-tahapan yang terjadi di dalam kehidupan mereka, ya. Jadi mereka itu akan senantiasa menjaga nilai-nilai, menjaga agama, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, walaupun kondisi terus berubah, walaupun keadaan terus berubah. Nah, ini di antara sifat karakter yang diinginkan oleh An-Nawawi rahimahullah dengan adanya kitab ini, gitu. Ya, yang mana beliau memberikan isyarat di awal-awal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan hamba-hambanya orang-orang yang memiliki karakter seperti ini, gitu. Nah, ini menjadi renungan bagi kita untuk memiliki karakter seperti ini. Wa asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim ar-raufur rahim. Dan aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, al-barrul karim, yang maha bajik dan juga maha derma. Ar-raufur rahim, maha lembut dan juga maha rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ya, jelas bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, seperti itu. Wa habibuhu wa khaliluh, kecintaannya, habibnya dan juga khalilnya. Ya, selain Nabi Ibrahim yang jadi khalilnya Allah siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadi ila siratim mustaqim, yang senantiasa menunjuki kepada apa? Siratim mustaqim. Kemudian wada'i ila dinin qawim, yang menyeru kepada din yang qawim, din yang teguh, yang tegak lurus, yang kuat. Salawatullah wa salamuhu alaihi, semoga salawat Allah dan juga salamnya atasnya, wa ala sairin nabiyyin, dan atas seluruh nabi, wa ali kullin, ya, dan kepada semua keluarganya. Keluarga di sini adalah yang senantiasa mengikuti mereka. Itu keluarga disebutnya, ya. Wa sairus salihin, dan seluruh orang-orang saleh. Amma ba'du, kata beliau, faqad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Adz-Dzariyat 5657, ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, ya, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka menyembahku, ya. Ma uridu minhum, aku enggak butuh dari mereka, mir rizqin, berupa rizqi, wa ma uridu ay yud'imun, aku juga enggak butuh mereka ngasih makan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, kan begitu. Sungguh Allah adalah Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Ya, dia itu adalah pemilik kekuatan yang kokoh. Jadi enggak butuh makan, enggak butuh minum, justru manusia dan makhluk yang lainnya butuh makan, butuh minum, ya, seperti itu. Ya, ini adalah wahada tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Ini adalah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, ikhwafillah, bahwasanya mereka ini para makhluk, yakni manusia dalam hal ini dan juga jin, itu mereka khuliqu lil ibadah, diciptakan untuk apa? Ibadah. Ya. فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة. Ya. Maka ikhwahillah sekalian, sudah menjadi kewajiban bagi mereka itu untuk senantiasa memperhatikan, ya, untuk apa mereka diciptakan, ya, dan dengan tujuan apa mereka diadakan di dunia itu. Seperti itu. Fa innaha daru nafad. Bahwa sesungguhnya dunia itu adalah negeri yang nafad, yang akan lenyap. Negeri yang akan lenyap, ya. La mahallu ikhlad, tidak ada tempat untuk kekekalan di dunia ini, enggak ada. Enggak ada tempat kekekalan di dunia ini. Ini darun nafad, ya, negeri yang akan lenyap. Wa markabu ubur, kendaraan yang hanya lewat. Kendaraan yang hanya lewat. Ya. Kemudian la manzilu, ya, hubur,
Ya, tidak ada tempat yang terus menerus. Enggak ada. Ya. Kemudian wa mashru infisam, la mautinu dawam, ya. Dan tidak ada ikhwafillah sekalian tempat di dunia ini sebagai proyek yang terus menerus tidak berhenti. Ya. Begitu pula ikhwafillah sekalian, tidak ada tempat di sana yang dawam terus menerus, kondisinya enggak berubah. Semuanya berubah. Ya, semuanya berubah. Falihada kana al-iqal min ahliha humul ubbad wa aqalun nasi fiha humuz zuhad. Oleh karena ikhwafillah sekalian, ya, orang yang paling faham dari kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling berakal dari kalangan manusia di dalamnya adalah para zuhad, orang-orang yang zahid, yaitu zuhud. Ya, yaitu yang zuhud. Qala Allah Ta'ala innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtulita bihi nabatul ard mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Yunus ayat 24. Hanyalah permisalan kehidupan dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit, kemudian tercampurlah dengannya tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, ya, mimma ya'kulun nas, dari apa-apa yang dimakan oleh manusia, wal an'am, dan juga ternak kata Allah, hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha, sampai ketika misalkan bumi itu mengambil kembali zukhrufnya, wa zayyanat wa dhanna ahluha, kemudian dia itu menghiasi dan dia menyangka orang yang memilikinya itu annahum qadirun, mampu untuk melakukan hal demikian, alaiha, atasnya, ataha amruna lailan aw nahara, maka datanglah perkara kami, yaitu berupa azab atau berupa hukuman dan lain sebagainya, malam dan siang, faja'alna hasidan ka'allam taghna bil amsi, maka kemudian hancurlah semuanya seakan-akan belum pernah terjadi, belum pernah disangka kemarinnya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, begitulah kami mentafsil ayat, ya, tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang atau kaum yang berfikir. Ya, di dalam surah Yunus ayat 24. Demikian. Jadi seperti itu kehidupan dunia. Makanya oleh Imam Nawawi diingatkan di sini ikhwafillah sekalian tentang masalah dunia ini. Oleh karenanya tidak ada yang bisa kita lakukan di dunia ini selain berbekal, ya, dengan amal saleh, berbekal dengan akhlak yang mulia, berbekal dengan akidah yang selamat, berbekal dengan kesalehan, gitu. Seperti itu. Ini sudah isya belum ini? 5 menit lagi. Gimana ini? Mau sesi tanya jawab atau selesaiin dulu? Selesaiin dulu. Baik. Kemudian ikhwafillah sekalian, walaqad ahsanul qail. Betapa bagusnya apa yang dikatakan oleh orang yang mengatakan, inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya Allah memiliki para hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana, mereka mentalak dunia dan mereka khawatir dengan fitnah-fitnah. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, mereka melihat ke dalamnya, maka ketika mereka mengetahuinya bahwasanya dia itu bukan untuk hidup, bukan negeri untuk hidup, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, mereka menjadikannya sebagai batu loncatan saja. Wattakhadhu, dan mereka itu mengambil atau menjadikan salihal a'mal, amal-amal saleh, fiha, di dalamnya, sufuna, sebagai perahu, sebagai kapal. Jadi amal saleh ini dijadikan sebagai kapal yang disebut dengan safinatun najah, gitu ya, kapal keselamatan. Jadi dunia ini, ya, hendaknya dijadikan wasilah saja untuk senantiasa melajunya kapal kita, kapal amal saleh kita, seperti itu. Hanya lujah saja ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Fa idza kana haluha ma wasaftuhu wa haluna ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu fa haqqun 'alal mukallafi ay yadhhaba bi nafsihi madhhab al-akhyar wa yasluka maslaka ulil nuhyi wal absar wa yata'ahhaba lima ashartu ilayhi wa yahtamma bima nabbahtu alayhi, ya. Kemudian wa asbu tariqin lahu fi dhalika wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik
at-ta'addubu bima sahha an nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin wa akramis sabiqin wal lahiqin salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin, kata beliau. Jadi kata beliau, ikhwah sekalian, ya jika keadaannya seperti itu sebagaimana yang aku sifatkan, ikhwah fillah, dan kondisinya itu sebagaimana ya seperti itu, ya, wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu, dan apa yang telah kami ciptakan, ya, dan apa yang telah kami persembahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, fa haqqun 'alal mukallaf ayyadhhaba bi nafsihi madhhabal akhyar. Maka sudah sewajarnya, sewajibnya bagi mukallaf, orang yang menggunakan akalnya dan ditaklif dengan syariat, ikhwah fillah sekalian, yang dia dihitung dalam masalah amal dan juga perbuatan buruknya seperti itu, maka bagaimana? Ayyadhhaba bi nafsihi madhhabal akhyar. Hendaknya dia itu senantiasa memilih pendapat atau memilih jalannya para akhyar, orang-orang yang senantiasa terpilih. Itu dari kalangan orang-orang saleh. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Nah itu. Naam ya. Dan senantiasa menempuh jalan ulin nuha wal absar. Menempuh jalan ulin nuha wal absar. Dan senantiasa mempersiapkan apa yang telah aku isyaratkan dengannya kepadanya, dan menganggap penting apa yang telah aku peringatkan tersebut. Dan sebenar-benarnya jalan, kata beliau dalam hal itu, ikhwah fillah sekalian, dan yang paling cerdasnya adalah dari jalan-jalan tersebut adalah senantiasa beradab terhadap apa-apa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin wa akramis sabiqin al-lahiqin salawatullah wassalamu alaihi wa ala sairin nabiyyin. Artinya adalah yang paling utama bagi kita, ikhwah, adalah beradab dengan adab yang telah dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya. Inilah tujuan kita mengkaji daripada kitab Riyadhis Shalihin, agar kita beradabkan dengannya, agar kita senantiasa menghiasi diri kita dengan hadis-hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh An-Nawawi dalam kitabnya ini. Ya, Masya Allah. Masuk ya? Masih belum? Sudah? Adzan dulu aja. Fadhal, silakan. Ini sedikit lagi. Nanti setelah adzan kita bereskan muqaddimah saja dulu ya untuk ini ya. Barakallahu fikum. Silakan. Kita lanjut. Salat Isyana nunggu iqamah aja. Baik, setelah itu baru kita salat Isya. Baik, setelah Isya baru lanjut lagi gitu. Khair insyaallah. Baik. Baik, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali sedikit lagi muqaddimah sambil menunggu iqamah Isya insyaallah taala. Ya. Di sini waqad qala Allah taala, kata beliau, dan sungguh Allah taala telah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa. Dan insyaallah taala antum sudah faham semua ayat inilah insyaallah ya. Waqad sahha 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala itu akan terus membantu menolong hambanya selama sang hamba tersebut itu senantiasa membantu atau menolong saudaranya. Wa annahu qala, dan bahwasanya beliau mengatakan, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilih. Nah, barang siapa, ya sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala pelakunya. Seperti itu. Wa annahu qala, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Dan bahwasanya beliau senantiasa bersabda, ya, sesiapa yang menyeru kepada hidayah, kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, maka ia mendapatkan pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, semisal dengan pahala-pahala orang yang mengikutinya. Hal tersebut itu ini sebut dengan pahala jariah, gitu ya. Jadi seseorang itu menyeru kepada hidayah, orang ikut, ya, kemudian dia beramal dan dia berada di atas hidayah tersebut, maka pahalanya ngalir juga pada yang menyerunya, mengajaknya, tanpa mengurangi pahala yang diajak. Wah, ini luar biasa. Betapa banyak pahalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak pahalanya Abu Bakar
Umar, Uthman, para sahabat semuanya. Demikian. Itulah kenapa kita semua tidak bisa mengejar pahalanya Abu Bakar. Ya, kalau Nabi jelas kita nggak akan bisa ngejar. Dari segi derajat, martabat pun nggak bisa ngejar, gitu ya. Ini sesama orang lah gitu, sama orang. Gitu. Dengan Abu Bakar kita nggak akan bisa ngejar. Ya, bahkan seluruh penduduk bumi itu ditimbang keimanannya dibandingkan dengan keimanan Abu Bakar, mana yang lebih berat? Imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu, nggak bisa ngejar. Karena bagaimanapun beliau inilah yang menjadi wasilah Islam itu dipeluk oleh sebagian besar sahabat dan juga sebagian besar kaum muslimin sampai akhir zaman nanti begitu. Nah, kemudian ikhwan fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa annahu qala li Ali radhiyallahu anhu, dan bahwasanya Nabi SAW itu bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, fa wallahi la an yahdiyallah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Demi Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala menunjuki seseorang gara-gara kamu, gitu kan? Itu dengan dakwah, gitu kan? Seperti itu. Satu saja, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah ini unta yang paling mahal ya di masa tersebut. Seperti itu. Faraitu an ajma'a mukhtasaran min al-ahadits sahihah. Ya. Maka aku pun menginginkan untuk mengumpulkan secara ikhtisar, yakni secara ringkas kata beliau, dari hadis-hadis yang sahih, mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ila al-akhirah. Ya, yang terkandung ya di dalamnya cara untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat bagi pelakunya, gitu. Wa muhassilan li adabihi al-batinah wadh-dhahirah, yang menghasilkan adab-adab bagi dia baik secara batin maupun zahir. Jami'an litarghib wa tarhib wa sa'ir anwa'i adabi salikin, yang mengumpulkan antara targhib dan tarhib. Targhib apa? Motivasi. Tarhib ancaman, seperti itu. Wasairi anwa'i adabi salikin, dan seluruh macam-macam atau jenis-jenis dari adab-adabnya orang-orang yang menempuh jalan akhirat. Min ahadits zuhdi, yaitu berupa hadis-hadis tentang kezuhudan kata beliau, wa riyadatin nufus, dan untuk latihan-latihan jiwa, wa tahdhibil akhlaq, dan untuk membentuk akhlak yang mulia, wa taharatil qulubi wa ilajiha, dan untuk kesucian hati dan juga pengobatannya, wasiyanatil jawarihi wa izalati i'wijajiha, dan untuk menjaga jawarih, yaitu apa jawarih? Anggota tubuh ya, tubuh kita, wa izalati i'wijajiha, dan juga menghilangkan segala macam hal-hal yang bisa menggoncangkannya, membengkokkannya. Wa ghairi dzalika min maqasidil arifin, dan selain daripada itu ya berupa maksud-maksudnya orang-orang arif bijaksana. Ya. Wa atazimu fihi, dan aku berkomitmen di dalamnya kata beliau, alla adzkuru illa haditsan sahihan, agar aku tidak menyebutkan kecuali hanya hadis sahih saja. Ini kata An-Nawawi. Jadi beliau itu berkomitmen ya agar tidak menyebutkan kecuali hadis sahih saja. Ya, minal wadihat, ya, dari yang jelas-jelas saja. Mudhafan ilal kutubi sahihatil masyhurat, yang senantiasa disandarkan kepada kitab-kitab yang sahih dan masyhur, yang terkenal. Wa usaddirul abwaba minal Qur'anil aziz, dan aku pun menyandarkannya, menerbitkannya, atau usaddir itu yakni menjadikannya sumber, yaitu dari bab-babnya tersebut adalah dari Al-Qur'anil aziz, yaitu dari Al-Qur'an, bi ayatin karimatin, dengan ayat-ayat yang mulia. Ya, wa uwashiha ma yahtaju ila dhabti aw syarhi ma'nan khafiyyin binafaisa min at-tanbihat. Ya, yaitu, dan juga aku menghadirkan di sana apa-apa yang dibutuhkan untuk menentukan, untuk mendabat atau untuk mensyarah makna yang tersembunyi ya dengan ya berbagai tanbihat. Ya. Tanbihat itu apa namanya istilahnya itu? Pengertian-pengertian, perhatian-perhatian ya. Memberikan perhatian-perhatian, tanbih ya. Nah, wa idza qultu fi akhir haditsin, dan jika aku mengatakan di akhir hadis muttafaqun alaih, berarti maknanya adalah rawahu Bukhari Muslim. Jadi kalau misalkan beliau mengatakan muttafaq alaih, berarti maknanya adalah Bukhari
Muslim. Dan kita ma'ruf dalam masalah itu. Wa arju in tamma hadzal kitab an yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ila al khairat. Dan aku berharap kalau telah sempurna kitab ini, buku ini, an yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ila al khairat. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah bagi orang yang perhatian dengannya kepada kebaikan-kebaikan. Hajizan lahu an anwa'il qabahi wal muhlikat, dan akan menghindarkannya dari macam-macam keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan dan kebinasaan-kebinasaan atau yang membinasakan. Wa ana sa'ilun akhan, ya, intafa'a bi syai'in minhu ayyad'u ali, dan saya mohon, saya minta katanya pada saudara, ya, yang senantiasa mengambil manfaat walaupun sedikit darinya. Nah, ini jadi beliau minta nih sama yang baca model-model kita ini ya. Kita kan mau baca nih ceritanya, insyaallah. Beliau minta kepada kita yang mengambil manfaat darinya walaupun sedikit, ayyad'u wali, agar mendoakan diriku. Dan ini di antara adab kita, ikhwafillah sekalian, kalau baca kitab itu doakan muallif kitabnya. Doakan penulis kitabnya, ya. Wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Misalkan begitu. Ya. Seperti itu. Wali walidi, dan juga kepada wali walidayya di sana, dan juga kepada kedua orang tuaku. Jadi supaya juga didoakan kedua orang tua beliau. Wa masyayikhi, yaitu dan syekh-syekhku. Wa sa'iri ahbabina, dan juga seluruh kawan-kawanku. Ahbab di sana adalah kawan-kawan. Jadi beliau tidak melupakan siapa? Kawan-kawan. Kawan-kawannya beliau, Masya Allah. Ya. Wal muslimina ajma'in, dan kaum muslimin seluruhnya. Ya, ini beliau sedang mengajarkan adab kepada kita. Ketika kita diberikan ilmu oleh siapapun itu, doakan yang terbaik kepada yang memberikan ilmu, termasuk pengarang kitab gitu. Yang kita baca, kita doakan yang terbaik untuknya. Seperti itu, ya. Wa 'alallahil karim i'timadi, dan atas Allah lah, kepada Allah yang maha mulia, yang maha dermawan, i'timadi, aku bersandar, ya. Wa ilaihi tafwidi wa istinadi, dan kepadanya lah aku serahkan segala urusanku, dan kepadanya lah aku menyandarkan diriku. Wa hasbiyallah wa ni'mal wakil, dan cukuplah Allah, ya, dia adalah senikmat-nikmatnya wakil, ya, penolong. Wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim, dan tiada upaya serta kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Aziz, yang Maha Hakim, yang Maha Perkasa lagi bijaksana. Nah, ini dia muqaddimah daripada siapa? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Penting kita mengkaji muqaddimahnya agar kita tahu tujuan daripada beliau menulis kitab ini buat apa. Dan agar kita tahu bagaimana adab kita dalam apa? Dalam membaca kitab, mengambil ilmu, dan lain sebagainya. Ya, supaya kita praktekkan dan benar-benar tujuan yang diinginkan menjadi orang-orang yang saleh, yaitu dengan mengkaji kitab ini pun tercapai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian mungkin kita salat Isya terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan dengan al-qaul mufid ala kitab tauhid, ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.